Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Rafliansyah Muhammad Imran, dan pada kesempatan kali ini saya akan membawakan video ulasan dengan judul Proyek HUS dan Beban Utang Negara. Analisis dari perspektif Pancasila. Proyek kereta cepat HUS merupakan salah satu proyek strategis nasional yang menjadi simbol kemajuan transportasi di Indonesia. Namun, di balik kemajuan ini, proyek ini juga menimbulkan perdebatan terkait pembiayaan dan potensi beban utang negara. Dalam video ini, saya akan menjelaskan fakta dan latar belakang proyek HUS, mengaitkannya dengan nilai-nilai Pancasila, menunjukkan nilai yang dilanggar atau perlu diterapkan, serta menyampaikan pandangan dan solusi berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Fakta dan latar belakang. Kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUS adalah hasil kerjasama antara Indonesia dan Tiongkok melalui perusahaan PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC). Proyek ini resmi beroperasi pada tanggal 2 Oktober 2023 dan menjadi kereta cepat pertama di Asia Tenggara. Namun, nama WUS sendiri merupakan singkatan dari waktu, hemat, operasi optimal, sistem hebat. Tujuan utama pembangunan proyek ini adalah untuk meningkatkan efisiensi transportasi, mengurangi kemacetan, dan mempercepat konektivasi ekonomi antara Jakarta dan Bandung. Namun dalam perjalanannya, proyek ini mengalami pembengkakan biaya yang cukup besar. Dari perkiraan awal sekitar 86 triliun rupiah, meningkat menjadi lebih dari 113 triliun rupiah. Sekitar 75% pendanaannya berasal dari pinjaman China Development Bank, sedangkan sisanya ditanggung oleh konsorsium BUMN Indonesia. Pemerintah berpendapat bahwa proyek ini akan membawa dampak ekonomi jangka panjang dan mempercepat pembangunan wilayah Jakarta Barat. Namun sejumlah analis menilai bahwa jika proyeksi pendapatan tidak tercapai, maka risiko tambahan beban terhadap APBN bisa muncul, sehingga perlu pengawasan dan kebijakan fiskal dengan yang hati-hati. Analisis berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Proyek WUS dapat dianalisis melalui perspektif nilai-nilai Pancasila yang menjadi dasar kehidupan berbangsa dan bernegara. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Pembangunan yang dijalankan pemerintah harus dilandaskan tanggung jawab moral dan kejujuran. Segala keputusan terkait pembiayaan dan pelaksanaan proyek harus berorientasi pada kebaikan bersama, bukan kepentingan politik atau golongan tertentu. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Pembangunan ekonomi tidak boleh menambah penderitaan rakyat. Pemerintah perlu memastikan proyek besar seperti WUS tidak mengorbankan anggaran sosial, kesehatan, dan atau pendidikan yang menjadi hak masyarakat. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Pembangunan infrastruktur harus memperkuat rasa persatuan dan pemerataan pembangunan antar wilayah, bukan hanya berfokus pada daerah perkotaan. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Prinsip transparansi dan keterlibatan publik harus diterapkan dalam tiap tahap pembangunan. Keputusan besar yang berdampak pada keuangan negara seharusnya dibahas secara terbuka dengan lembaga perwakilan rakyat dan masyarakat. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembangunan seharusnya memberi manfaat yang adil dan merata. Proyek WUS sebaiknya dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya kelompok tertentu yang mampu secara ekonomi. Nilai-nilai yang dilanggar dan atau perlu diterapkan. Dalam pelaksanaan proyek WUS, terdapat beberapa nilai Pancasila yang dilanggar, serta nilai-nilai yang perlu diterapkan agar pembangunan dapat berjalan sesuai dengan keadilan sosial. Nilai-nilai yang dilanggar ialah pertama, prinsip transparansi dan tanggung jawab fiskal yang mencerminkan sila keempat dan sila kelima.
masih belum dijalankan secara maksimal. Risiko beban APBN muncul akibat pembengkakan biaya tanpa proses publik yang terbuka. Kedua, nilai kesetaraan manfaat. Dalam sila kelima, juga belum sepenuhnya terwujud. Sebagaimana dilaporkan oleh Detik Finansi dari Titiko.com, manfaat proyek HUS masih berpusat pada kawasan perkotaan. Sementara masyarakat kecil belum menikmati dampak ekonomi secara langsung. Nilai yang perlu diterapkan. Pemerintah dan pihak terkait harus memperkuat akuntabilitas, membuat dialog publik, menjamin adanya perlindungan sosial, serta memastikan penggunaan APBN sesuai dengan prioritas pembangunan nasional yang berlandaskan Pancasila. Dengan menerapkan prinsip tersebut, proyek WUS akan menjadi pembangunan yang transparan, adil, dan berpihak pada rakyat. Pandangan dan solusi berdasarkan nilai Pancasila. Berikut ini adalah beberapa pandangan dan solusi berdasarkan nilai-nilai Pancasila agar proyek HUS benar-benar memberi manfaat bagi bangsa dan negara. Solusi jangka pendek. Pemerintah dapat melakukan negosiasi restrukturisasi utang khususnya dalam banyak penyesuaian bunga dan tenor untuk meringankan kewajiban jangka pendek tanpa menambah beban langsung terhadap APBN. Langkah ini juga dapat membantu konsorsium BUMN memperbaiki posisi keuangannya. Menurut Antara News, restrukturisasi ini penting untuk menjaga stabilitas fiskal nasional dan mencerminkan nilai kemanusiaan dan keadilan sosial dalam Pancasila. Solusi jangka menengah. Diperlukan transparansi laporan keuangan PT KCIC, audit publik, serta pengawasan aktif dari DPR dan masyarakat. Hal ini sesuai dengan sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, sebagaimana juga ditegaskan oleh Detik Financial. Solusi jangka panjang. Pemerintah juga perlu memastikan adanya skema distribusi manfaat bagi masyarakat lokal melalui tarif yang terjangkau, proyek CSR, dan peningkatan akses ekonomi di sekitar jalur proyek. Prinsip ini sebagaimana dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, serta mendukung pedoman kebijakan nasional sebagaimana tercantum dalam JDIH Kabupaten Sukoharjo. Dengan langkah tersebut, proyek HUS dapat menjadi contoh pembangunan modern yang beretika, berkeadilan, dan berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Kesimpulan dan penutup. Sebagai penutup, proyek HUS adalah simbol kemajuan transportasi dan modernisasi Indonesia. Namun, kemajuan sejati tidak hanya diukur dari kecepatan pembangunan, tetapi juga dari seberapa besar manfaatnya bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembangunan harusnya selalu berpedoman pada nilai-nilai Pancasila, terutama pada keadilan sosial, kemanusiaan, dan permusyawaratan. Dengan menegakkan transparansi, akuntabilitas, dan pemerataan manfaat, proyek WUS dapat menjadi contoh bahwa pembangunan nasional dapat berjalan cepat sekaligus berpihak pada kesejahteraan rakyat. Mari kita jadikan Pancasila bukan hanya dasar negara, tetapi juga pedoman nyata dalam setiap kebijakan pembangunan bangsa. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.